Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman subscriber maupun calon subscriber dan viewer semua dimanapun kalian berada. Semoga pada malam hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dimudahkan segala aktivitasnya, juga selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada malam hari ini kembali lagi di konten channel saya, yaitu WNM Entertainment. Di konten kali ini saya akan memberikan teman-teman beberapa tips agar disukai oleh banyak orang. Masih berkaitan dengan psikologi juga sebenarnya teman-teman. Baik teman-teman, menjadi seseorang yang populer dan disukai banyak orang tentunya akan sangat menyenangkan. Karena hal itu akan memudahkan kita bergaul dan memperluas sebuah jaringan sosial. Bagi beberapa orang, kesuksesan dalam pergaulan merupakan salah satu tolak ukur mereka tentang sebuah kebahagiaan. Sebab tidak semua indikator kebahagiaan adalah melulu tentang melibatkan uang, teman-teman. Ada kalanya kasih sayang dan penerimaan orang sekitar menjadi lebih penting dari apapun lainnya. Tidak ada orang yang senang jika terkucil dalam pergaulan, sebab pada dasarnya manusia itu selalu membutuhkan kehadiran dan pengakuan dari sesamanya. Cara agar disenangi banyak orang untuk menjadi seseorang yang disukai banyak orang lain tidak dapat terjadi dalam waktu semalam saja, teman-teman. Banyak sikap dan sifat yang harus kita rubah. Bahkan beberapa sikap buruk harus dihilangkan agar tidak menghalangi upaya kita memperbaiki diri. Kemudian, tips agar disukai banyak orang diperlukan agar Anda itu bisa menjalani sebuah pergaulan yang mulus di antara macam-macam sifat manusia yang sangat berbeda-beda, teman-teman. Hal yang menentukan apakah kita bisa menjadi orang yang selalu diterima di lingkungan pergaulan adalah berbagai sikap yang kita tunjukkan ketika sedang berada di depan umum. Apabila kehadiran Anda atau kita bisa membuat orang lain merasa nyaman, maka sudah pasti Anda akan menjadi orang yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang lain. Bahkan kasih sayang dari orang-orang terdekat bisa jadi akan melimpah pada orang yang sikapnya selalu menyenangkan dan membuat orang lain merasakan nyaman. Anda pun bisa mendapatkan teman-teman yang mungkin loyal, setia, bahkan serta selalu ada yang saat dibutuhkan. Lalu tips-tipsnya apa saja sih? Yuk kita simak teman-teman. Tips yang pertama, bisa mendengarkan. Terkadang seseorang itu hanya butuh didengarkan dan mendapatkan perhatian dari lawan bicaranya, teman-teman. Ia tidak ingin diberi saran yang berpanjang lebar. Menjadi seorang pendengar yang handal akan membuat orang lain senang berbicara dengan diri Anda. Karena mereka bebas menceritakan segala sesuatu yang mengenai dirinya tanpa harus dipotong dengan pembicaraan mengenai diri Anda yang tidak ada habisnya. Menjadi pendengar yang handal akan membuat Anda itu menjadi orang yang selalu diandalkan orang lain untuk dijadikan tempat curhat atau curahan hati, teman-teman. Nah, dari kata bisa mendengar, tips yang pertama ini mungkin seperti ini teman-teman pepatahnya. Sebelum kita menjadi seorang pembicara yang baik, maka jadilah pendengar yang baik terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ya teman-teman. Tips yang kedua, kurangi berbicara. Menceritakan tentang diri kita memang perlu untuk membuat orang lain lebih mengenali siapa diri kita sebenarnya. Akan tetapi, terlalu banyak berbicara bisa membuat orang lain juga merasa bosan, teman-teman. Karena tentu saja mereka juga ingin didengarkan. Jika Anda tidak bisa berhenti bicara tentang diri sendiri dan mendengarkan ketika orang lain ingin bicara, bisa dipastikan kecil sekali, teman-teman, kemungkinan Anda akan disukai oleh banyak orang. Orang yang terlalu banyak bicara mengenai dirinya sendiri juga bisa terkesan sebagai orang yang suka pamer, sombong, dan bahkan narsis, teman-teman. Tips yang ketiga, tahan komentar negatif. Mengamati kehidupan orang lain
memang terkadang menjadi sumber keasikan tersendiri atau tertentu ya teman-teman bagi kita. Akan tetapi hal ini membuat kita bisa jadi berlarut-larut dan merugikan diri kita juga sebenarnya. Sebagian orang hanya sibuk membicarakan kehidupan orang lain dan memberi komentar mungkin terhadap apapun yang dilakukan orang lain dengan hidupnya, hingga mengabaikan kehidupannya sendiri yang juga masih membutuhkan banyak perhatian. Terlalu banyak mengomentari hidup orang lain tanpa diminta akan membuat Anda menjadi orang yang dicap nyinyir dan justru akan malah dijauhi oleh banyak orang. Tips yang keempat, membicarakan orang lain di belakang tidak membantu tips agar disukai banyak orang. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah yaitu tips yang keempat, berhenti bergunjing teman-teman. Orang lain justru akan menjauhi Anda apabila mereka tahu kebiasaan buruk ini yang menunjukkan bahwa Anda itu seorang yang tidak bisa, secara nggak langsung tidak bisa dipercaya. Berhentilah membicarakan orang lain di belakang, terutama jika yang dibicarakan itu adalah menyangkut keburukan mereka atau kelemahan mereka teman-teman. Karena setiap orang tidak ada yang sempurna tentunya. Anda sendiri pun pasti memiliki banyak sisi buruk atau kelemahan yang harus dibenahi lebih dahulu daripada membicarakan keburukan atau kelemahan orang yang lain. Jika ada sesuatu yang perlu disampaikan, maka langsung saja katakanlah kepada orang dan kepada orang tersebut tanpa melalui sebuah pergunjingan atau bergosip lebih dahulu dengan orang lain. Tips yang kelima teman-teman, minta seseorang untuk mengingatkan kita. Untuk tips berikut ini, Anda perlu menampilkan perilaku yang terbaik sepanjang waktu agar orang lain merasa mungkin bisa nyaman berada di dekat Anda. Itu artinya Anda perlu menekankan dan mengendalikan sifat buruk agar tidak terlepas dan merugikan diri sendiri di depan orang lain juga tentunya. Bukan berarti pula bahwa Anda itu harus bersandiwara atau berpura-pura teman-teman, untuk tidak menampilkan jati diri dan mungkin mengenai kondisi kita apa adanya teman-teman. Akan tetapi berusaha menampilkan perilaku terbaik ini yang bisa menerima atau bisa diterima secara umum. Cara menghilangkan sifat labil bisa dilakukan dengan meminta teman dekat atau mungkin kerabat lain untuk mengingatkan ketika Anda mulai merasa kehilangan sebuah kendali diri untuk terus berperilaku yang sepatutnya atau yang baik. Tips yang keenam, membahagiakan diri sendiri. Sulit untuk disukai orang lain apabila diri sendiri tidak merasakan sebuah kebahagiaan. Orang yang tidak bahagia tentunya tidak akan bisa memberikan energi yang positif di sekeliling kita atau mungkin di sekitar kita. Apalagi untuk menjadi orang yang disukai orang lain. Mungkin ketika kita selalu murung dan bermuram durja akan membuat orang lain merasa tidak enak atau bahkan menjauhi keberadaan kita atau Anda teman-teman. Karena pada umumnya orang akan merasa canggung dengan situasi yang sedemikian. Sebaliknya, jika suasana hati tenang dan bahagia, sudah pasti energi tersebut akan mudah menular kepada orang-orang di sekeliling Anda atau di sekitar Anda teman-teman. Mereka akan selalu senang dan nyaman berada di sekitar Anda karena aura menyenangkan tersebut. Lakukanlah cara mengatasi stres dan depresi agar Anda bisa merasakan sebuah kebahagiaan teman-teman. Tips yang ketujuh, jangan sombong teman-teman. Sudah tentu tidak ada orang yang akan menyukai orang yang sombong. Bahkan tipe orang seperti ini akan sulit menerapkan tips agar disukai oleh banyak orang. Dengan kesombongannya, seseorang akan cenderung dijauhi dalam sebuah pergaulan atau bahkan masyarakat. Selalu membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang sombong tersebut. Maka hindarilah sikap demikian agar Anda tidak terkucil dalam sebuah pergaulan apalagi masyarakat teman-teman. Tips yang kedelapan, mudah meminta maaf dan memaafkan. Yang dimaksud di sini tentu saja bukan meminta maaf mengenai hal-hal kecil, namun adanya kebesaran hati untuk mengakui
kesalahan yang telah diperbuat terhadap orang lain. Mudah meminta maaf berarti Anda adalah seseorang yang bersedia mengakui kesalahan diri dan menjaga suasana pertemanan tetap nyaman dan nyamai serta berkelanjutan. Begitu juga dengan memberi maaf. Artinya, Anda adalah orang yang gampang berlapang dada untuk memperbaiki sebuah situasi atau kondisi pada saat itu. Untuk berdamai dengan diri sendiri juga diperlukan cara memaafkan diri sendiri untuk kesalahan apapun itu di masa lalu, teman-teman. Tips yang kesembilan ini hilangkan buruk sangka, teman-teman. Perasaan buruk sangka atau seuzon biasanya muncul dari pemikiran yang dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, teman-teman. Akibatnya kita akan sulit melihat kelebihan orang lain dan hanya berpikiran buruk mengenai mereka saja. Orang lain bereaksi pada kita berdasarkan sikap kita yang mereka lihat sendiri sehari-hari mungkin, atau dalam lingkungan kantor. Tips agar dilihat banyak orang ini tentu saja harus menjadi orang yang selalu berpikiran positif, teman-teman, agar nantinya reaksi kita terhadap orang lain pun selalu positif juga. Nah, manfaat berpikiran positif akan banyak membantu dalam berinteraksi dengan orang lain, teman-teman. Tips yang ke-10, selalu percaya diri. Orang lain akan mudah tertarik kepada seseorang, teman-teman, yang tampak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bukan berarti rasa percaya diri tinggi itu sampai berlebihan ya, teman-teman. Maksudnya sewajarnya atau sekedarnya. Karena hal itu akan terpancar keluar dan terlihat dalam setiap tindak tanduk kita atau tingkah laku kita, teman-teman. Apabila tindak tanduk atau tingkah laku kita tidak mencerminkan rasa percaya diri yang benar terlihat, akan sulit untuk menarik orang lain agar menyadari keberadaan kita. Terlebih lagi, sebagai tips agar disukai banyak orang, lakukanlah cara meningkatkan kepercayaan diri dan cara menghilangkan rasa gugup mungkin di segala situasi agar aura diri Anda yang positif akan terpancar keluar sepenuhnya. Tips yang ke-11, menjaga perkataan, teman-teman. Mengontrol perkataan dan kalimat yang keluar dari mulut kita itu sangat penting apabila ingin menerapkan tips agar disukai banyak orang ini. Karena apa? Perlunya kepintaran memilah kata-kata yang digunakan saat sedang berbicara agar orang lain juga bisa merasa nyaman berbicara dengan kita, teman-teman. Misalnya, selalu memilih kata-kata yang santun dan kalimat yang efektif untuk memudahkan orang berbicara dengan kita daripada selalu menggunakan kalimat yang berputar-putar apalagi kasar, teman-teman. Tips yang ke-12, bersikap apa adanya saja, teman-teman. Janganlah berusaha menjadi seseorang yang bukan diri sejati Anda. Mengurangi beberapa sifat buruk agar disukai orang lain itu memang perlu. Akan tetapi kita itu tidak perlu menjadi pribadi yang lain sepenuhnya agar mendapatkan perhatian orang lain juga. Sebenarnya itu nggak perlu, teman-teman. Hal itu justru akan membuat kita menjadi pribadi yang sangat palsu atau berpura-pura. Sulit untuk mempertahankan pribadi yang palsu dalam jangka waktu yang mungkin lama, itu sulit, teman-teman. Yang ada justru resikonya adalah malah kita dicari oleh orang lain ketika diketahui bahwa Anda berpura-pura. Bersikap secara alamiah saja, teman-teman, dalam pergaulan justru akan lebih membantu Anda untuk mendapatkan perhatian orang lain. Tips yang ke-13, teman-teman, selalu introspeksi diri. Selalu mengevaluasi diri dari perilaku apapun yang sekiranya tidak pantas ditampilkan di muka umum. Menganalisa kesalahan diri sendiri dan juga mencoba mengoreksi perilaku yang kurang baik akan memudahkan tips agar disukai banyak orang ini. Hal itu akan membuat Anda tampak sebagai seseorang yang tidak berbangga hati dan mempunyai pemikiran terbuka serta hati yang lapang untuk memperbaiki diri sendiri, teman-teman. Dan tips yang terakhir yaitu tips yang ke-14, cari contoh yang baik. Mungkin akan sulit untuk berusaha menjadi pribadi yang selalu disukai oleh banyak orang, teman-teman. Sepanjang waktu, jika tidak memiliki contoh atau bimbingan atau guru yang baik, dalam hal ini tentu Anda bisa mencari panutan yang sekiranya
dapat memenuhi bayangan Anda tentang bagaimana berperilaku baik agar disukai banyak orang. Temukan seseorang yang memiliki berbagai kualitas ataupun kuantitas yang Anda inginkan dan orang yang Anda mungkin kagumi. Jangan segan untuk meminta sebuah saran atau nasihat dari orang tersebut jika memungkinkan. Tapi ya teman-teman, apabila Anda telah berhasil melakukan langkah-langkah tersebut yang saya sebutkan tadi, sudah pasti tidak akan sulit bagi banyak orang untuk langsung melihat segala kebaikan dan kualitas serta kuantitas yang ada pada diri teman-teman atau Anda semua, dan menyukai pribadi Anda yang sedemikian rupa tersebut. Namun sebaliknya teman-teman, hal tersebut juga berlaku dua arah. Artinya Anda juga harus berada di lingkungan yang membawa pengaruh baik bagi Anda. Lalu jangan sampai memaksakan diri untuk masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang sebenarnya itu tidak menerima Anda dengan baik dan tidak membawa pengaruh positif. Ya, sampai sini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, atau mungkin teman-teman sudah banyak yang paham. Jika teman-teman kurang mengerti, silahkan berikan komentar di bawah ini. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang menarik atau kurang memuaskan bagi teman-teman semua. Jika dirasa oleh teman-teman semua konten saya ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan saya selalu ingatkan pada teman-teman semua untuk melakukan gerakan 4M. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.